Oh, apa kabar Anda semua? Waduh, tadi malam itu banyak yang begadang sampai kayak kita tanggung ya habis nonton Pak Mahfud MD langsung sahur gitu ya. Saya nggak tahu nih, sayang Bung Rocky pergi jauh, tapi mungkin saya kira Bung Rocky tetap bisa mengamati ya dari media sosial ya, siaran langsung dari rapat kerja Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD gitu ya. Sekarang Anda di mana nih, Bung Rocky? Sudah sampai di mana Anda? Di Warsawa, Oh, Polandia. Polandia. Jadi dari Berlin langsung ke Polandia ya. Itu bisa jalan darat Anda Yes. ya? Jalan darat, Ya, yes, oke. lewat jalan bagus tapi bukan tol. Iya, iya. Oke, itu infrastruktur itu baru namanya ya. Kalau yang begitu itu ya, jalan bagus tapi bukan tol tuh ya. Kalau tol kan bisnis kan. Iya itu jalannya bisa speednya 150 km per jam masih aman karena mulus banget, jadi aman buat ngebut. Yes, ya. Ini sebenarnya kalau dari Polandia Anda tinggal nyebrang ke Ukraina ini, Bung Rocky. Iya itu berbatasan karena itu kalau naik pesawat bisa bisa kena pecahan mortir. Oh iya, iya. Lebih Jadi aman. muter ya. Kalau naik pesawat lebih jauh ya, karena muter ya berarti ya. Iya beberapa bandara kan bisa dibatalkan penerbangan kalau lagi dekat-dekat ke wilayah Polandia Ukraina ada no fly zone gitu, jadi lebih aman naik mobil aja. Yes, oke. Tapi nggak apa-apa ya. Anda pasti ikut ya, bisa nonton kan ya bagaimana perdebatan Pak Mahfud MD yang cukup panjang dari sore jam 3 dan berlanjut sampai menjelang tengah malam tadi. Ya di mana ada internet di situ ada keriuhan. Yes, oke. Dan saya kira gini, keputusan Anda ya, keputusan kita untuk menjadi sahabat Pak Mahfud enggak sia-sia gitu ya. Enggak memalukan lah sebagai jagoan gitu Pak Mahfud walaupun dikeroyok oleh DPR ini. Saya kira bukan Komisi 3 saja. Ini DPR, lihat Pak Mahfud berhadapan dengan DPR ya. Ya skornya kan 5-0 tuh. Ini bukan U20 nih ya, bukan. bukan Nanti Israel ini. U20 kita omongin sendiri ya. Okay. Yes. Jadi memang udah terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud, dan itu kan kompak nih DPR nih. Yeah. Tapi Mahfud jelas di atas dua hal dia lampaui para pengeroyok itu. Pertama secara moral dia tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik kan. Di semua netizen masyarakat Indonesia bahkan itu 300% mendukung Mahfud pasti kan. Jadi konyol juga di DPR. Mereka mewakili rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum kan? Di situ konyolnya tuh. Yang kedua tentu Mahfud lebih banyak datanya kan. Di dalam sidang itu saya dengar Mahfud bahkan mengatakan, ya ini bisa juga data dari intelijen. Jadi kalau data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu kan. Nah Mahfud ambil risiko itu karena dia tahu bahwa ya Pak Jokowi juga nggak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke publik. Jadi kira-kira itu setting kemarin, dan ya dipermalukan aja lah ya, 3 orang ya, jagoan striker dari PDIP, striker PDIP, striker dari P3, striker dari Demokrat, itu dihajar langsung 5-0 oleh striker yang di backup oleh kesebelasan amikus Mahfud. Yes. Jadi ada kesebelasan sahabat Mahfud. Yes, yang center for-nya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi kita ucapin selamat dulu nih supaya supply energi itu tetap diperoleh oleh Pak Mahfud melalui netizen. Yes. Dan kalau kita lihat ini akan panjang ceritanya ya, karena Komisi 3 menuntut untuk dihadirkan bersama dengan Ibu Sri Mulyani, karena ternyata data yang diungkap oleh Ibu Sri Mulyani pada tanggal hari Senin ya, hari Senin itu 2 hari sebelumnya, 27 Maret itu ternyata berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pak Mahfud MD dan PPATK gitu ya. Dan kalau kita simak pernyataan Pak Mahfud MD maupun Kepala PPATK, kelihatannya ada pertanyaannya, kemudian apakah Ibu Sri Mulyani ikut berbohong atau dia dibohongi oleh para bawahannya, sehingga data-data yang diucapkan oleh Ibu Sri Mulyani dengan sangat pede di Komisi 11 itu ternyata salah gitu. Saya kira Sri Mulyani dikelilingi oleh tukang jilat sebetulnya kan, karena mereka tahu bahwa kalau ini dibongkar itu kemana-mana kasusnya tuh. Jadi kira-kira Sri Mulyani di-brief dengan data yang dimanipulasi itu. Bukan palsu sebetulnya, tapi dimanipulasi.
supaya seolah-olah itu bisa meneduhkan suasana. Sri Mulyani nggak paham bahwa sesuatu yang udah masuk di dalam tatapan publik itu nggak mungkin berhenti lagi tuh. Jadi apapun yang mau dijadikan alibi oleh Sri Mulyani itu akan berhadapan dengan tekanan publik. Nah, semakin publik menekan, ya semakin Pak Mahfud merasa dia ada dukungan. Jadi Mahfud dengan sangat percaya diri mengucapkan aja bahwa yang data yang ada pada Sri Mulyani, kira-kira dia mau bilang itu data yang udah diedit. Diedit oleh siapa ya? Diedit oleh bawahannya lah. Kira-kira itu poinnya Pak Mahfud. Walaupun Pak Mahfud masih menganggap ya Sri Mulyani ya temannya, itu kan basa-basinya tuh. Tapi jelas bahwa moral Sri Mulyani itu drop jauh di bawah moral Mahfud. Kalau Sri Mulyani misalnya datang ke DPR dan mengatakan, oke, saya punya data, tapi data ini mungkin masih perlu diverifikasi, silakan DPR bikin pansus. Nah itu baru satu paket dengan keinginan publik atau netizen. Kalau ini Sri Mulyani kan tetap defensif. Jadi kira-kira Sri Mulyani di brief oleh asisten-asistennya supaya defensif aja Bu. Toh nanti ini akan panjang jadinya. Iya panjang sebagai kasus, tapi jatuhnya moral Sri Mulyani itu menunjukkan bahwa dia udah selesai sebetulnya. Apalagi oleh publik dianggap ya Sri Mulyani berbohong kalau begitu. Kan orang percaya pada Mahfud. Dan Mahfud mengandalkan juga bahwa data itu bahkan ya udah diverifikasi oleh BIN sebagai data yang boleh dibocorkan. Kira-kira itu kan yang kalau samar-samar kita tafsirkan apa yang diucapkan Pak Mahfud. Ya, oke. Tadi Anda menyatakan mungkin data itu sudah diedit karena ingin buat senang sama untuk Sri Mulyani. Tapi saya kira saya menduga bukan hanya sekedar senang, tapi ini juga bawaan-bawaan Ibu Sri Mulyani itu juga melindungi sesuatu dari yang mereka sendiri juga pasti terlibat gitu. Yang kedua, kita mengibaratkan ini Ibu Sri Mulyani ini kan seperti orang kalau ketika mau tenggelam itu kan apapun yang bisa diraih gitu. Nah ini tiba-tiba disodorin data kok yang bagus banget, ya langsung diumpan itu langsung dimakan oleh Ibu Sri Mulyani. Itu simbiosis mutualistis itu kan. Sri Mulyani tentu merasa bahwa ini bisa berlanjut panjang nih penelitian. Dan kecemasan Sri Mulyani dibaca oleh orang-orang di sekitarnya, oleh pembantu-pembantunya. Maka terjadilah semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam untuk memanipulasi data itu. Waktu diajukan, Sri Mulyani merasa oke, kalau begitu kecemasan saya atau kegalauan saya dibaca oleh staf saya, maka stafnya itu lakukan semacam tindakan penyelamatan psikologi, kira-kira begitu kan. Dan itu sebetulnya konyolnya begitu kan. Sebetulnya dari awal orang udah duga ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan tuh. Nah kalau Sri Mulyani dari awal bilang bahwa nggak ada yang kami sembunyikan karena itu silakan buka, maka lebih mudah sebetulnya orang percaya bahwa Sri Mulyani integritasnya bagus. Tetapi yang konyolnya begitu PPATK kasih semacam sinyal bahwa ini baru indikasi korupsi dan itu bukan menyangkut orang. Tiba-tiba Sri Mulyani bilang oke, alhamdulillah kalau begitu tuh. Atau staf Sri Mulyani mengatakan oke, kalau begitu case close itu kan. Jadi sebetulnya case-nya ditutup, tetapi kecurigaan netizen nggak mungkin ditutup kan. Jadi close case yang sekarang ada itu sebetulnya masih terbuka jauh tuh. Bahkan diekspos terus-menerus oleh netizen, dan itu justru booster buat Pak Mahfud untuk melancarkan semacam strikes, dan itu 3 langsung terkapar tadi. Ya, dan memang kita melihat pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani itu memang terkesan kira-kira segera agar kasus ini selesai begitu saja. Itu kan kelihatan sekali ya secara psikologinya ya, Bung Rocky. Iya, itu juga ajaib kan, sesuatu yang udah bertahun-tahun diincar atau ya sebetulnya di BIN pasti baca data itu kan, kok nggak diproses-proses tuh. Nah, kita nggak tahu BIN inisiatifnya dari mana, tapi udah apapun yang menjadi alasan data itu dipublish, tetap data itu sah untuk dipersoalkan. Jadi kelihatannya memang udah ada kecurigaan dari awal bahwa di dalamnya ada korupsi, ada money laundering tuh. Dan BIN pasti punya cara tersendiri untuk mengetahui siapa-siapa yang player utama di situ. Karena itu sengaja dibocorkan tuh. Dan pembocoran itu bukan sesuatu yang melanggar aturan, karena memang begitu ada indikasi, maka sebaiknya itu diucapkan supaya memancing orang untuk berkomentar, memancing sedikit keriuhan, baru ditertibkan secara
modeling, diperiksa sebagai dalil hukum kan. Kan itu kan. Jadi Pak Mahfud sebetulnya memang yang mengucapkan itu untuk memancing reaksi netizen kan. Yes, Dan ya. betul-betul bagus itu. Jadi Mahfud memang cerdik lah dalam soal itu. Dia tahu bahwa ini nggak mungkin ditutupi. Nah karena itu mending dia buka dulu tuh. Dan sangat mungkin juga Pak Jokowi sebetulnya merasa bahwa ya aman buat dia karena itu dibuka aja. Kalau nggak aman kan pasti Pak Ya, Jokowi Pak. berpihak Ya, pada ya, ya. kita nih. Ya, oke. Nah, ini menarik. Ini mulai menarik ini ketika kita bicara soal Pak Jokowi. Karena kemarin secara tersamar politisi PDIP ya, kita nyebutnya sekarang begitu ya, Johan Budi yang pernah jadi juru bicara KPK, pernah jadi juru bicara Pak Mahfud, kan secara tersamar sebenarnya dia memberi tekanan pada Pak Mahfud. Dia mengingatkan bahwa sebagai juru bicara Pak Jokowi, mantan juru bicara, dia tahu Pak Jokowi itu tidak senang dengan orang pembantu-pembantunya yang sering gaduh di luar. Dia mengingatkan gitu Pak Mahfud bahwa mereka periodenya sama 5 tahun. Tetapi Pak Mahfud, kalau mereka risikonya diganti oleh ketua umum, tapi Pak Mahfud juga kemungkinan bisa reshuffle gitu. Nah ini menurut saya mulai menarik ini ketika bicara soal ini, Bung Rocky. Ya itu Pak Budi itu yang anggota PDIP itu mesti dengar ucapan Pak Luhut. Kan Pak Luhut udah tegur. Orang luar nggak usah macam-macam bicara tuh. Orang dalam biasa yang boleh bicara. Nah Pak Mahfud kan orang dalam. Jadi memang berhaklah Pak Mahfud tuh buka itu. Jadi memang Pak Luhut betul. Dalam soal ini Pak Mahfud harus bicara karena dia orang dalam yang tahu masalah tuh. Yang orang luar itu mau DPR kayak mau anggota partai nggak boleh bicara tuh. Nah, di sini blessing in disguise. Fatwa Pak Luhut itu berlaku pada Pak Mahfud. Mahfud harus bicara. Kira-kira begitu kan? Ya, Begitulah kalau keadaan kita hari ini kekurangan informasi, maka kita dapat informasi justru bocoran dari dalam. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Mahfud paham bahwa etika publik itu melampaui jabatan publiknya tuh. Dari segitu kita kasih piagam dulu pada Pak Mahfud. Piagam moral. Oke, kita lanjutkan ya. Saya kira menarik isu pesta di sini. Dengan melihat peta di DPR, gitu ya, dan seperti kata Bambang Pacul, anggota Komisi 3 tadi malam itu, bahwa mereka ini kan sebenarnya cuma wayang-wayang saja. Yang meremote itu adalah ketua umum partai-partainya. Jelas di situ dia bilang bahwa kalau diperintahkan ketua umum pokoknya semua jalan kan gitu kata dia gitu. Nah, dengan sikap dari anggota DPR ini kita tahu bahwa banyak ketua umum partai itu juga bagian dari anggota kabinet gitu, dan saya kira ini berarti petanya tentu saja Pak Mahfud ini berhadapan dengan rekan-rekan lainnya di kabinet yang khawatir dengan langkah dia bisa membongkar banyak penyimpangan. Sementara Pak Jokowi saya kira juga menghadapi dilema kalau dia hentikan Pak Mahfud, katakan gitu kan, spekulasinya sekarang mulai sampai kapan, berapa lama nih Pak Mahfud bertahan atau dipertahankan oleh Pak Jokowi gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri sebenarnya butuh orang seperti Pak Mahfud itu bisa jadi PR yang bagus sekali buat Pak Jokowi gitu. Tapi di satu sisi Pak Jokowi pasti akan juga ditekan partai-partai politik nih. Iya kelihatannya begitu, dan buat sementara ya Jokowi menganggap PR kabinet yang bersih itu harus datang dari istana. Jadi kalau Mahfud ngomong maka Jokowi merasa oke itu bagus supaya dia nggak merembet ke istana kan. Mahfud orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sekarang tuh. Ibu Sri Mulyani ya cuma soal teknis. Tetapi yang menarik sebetulnya adalah cara DPR membela diri. Seolah DPR ingin menyelamatkan rakyat dari hoax. Kan begitu intinya kan. Jangan sampai ini publik terpengaruh dengan data. Ya nggak disebut pun publik bahkan nggak peduli lagi dengan pendapat DPR kan. Jadi DPR udah nggak dianggap sebagai representasi dari rakyat. Jadi nggak ada gunanya misalnya 3 koboi di DPR itu mau seolah-olah demi rakyat maka jangan ada saling buka-bukaan tuh. Kan itu konyol kan. Justru yang terjadi adalah orang ingin ada buka-bukaan karena kasus-kasus sebelumnya dibuka justru oleh netizen. Jadi ketakutan dari DPR ini mencerminkan bahwa mereka sebetulnya ada di dalam jaringan itu juga, dalam jaringan pencucian uang tuh. Mereka takut rakyat tahu, padahal mereka sebetulnya rakyat tahu bahwa mereka ikut bermain di situ. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau misalnya dana itu nggak ada hubungannya dengan partai politik, ya DPR sebagai institusi politik nggak akan bereaksi tuh. Tetapi karena ada potensi bahwa kalau dia dibuka 349 triliun itu sangat mungkin separuh itu adalah putaran uang buat kampanye atau putaran uang yang udah dari dulu dipakai buat kampanye oleh partai politik, dan itu adalah pencucian uang sebetulnya di situ kan. Itu yang sebetulnya diduga kuat, yang pihak intelijen menduga kuat itu, lalu disodorkanlah semacam pintu masuk melalui Pak Mahfud MD kan begitu kan kalau kita baca konstruksinya kemarin. Ya. Jadi ini saya kira buat Pak Mahfud MD ini dia karena Anda sebut tadi menang 5-0, ini mau dia
sebagai pemain gitu ya. Kalau pemain dia ngegolkan 5-0 dan tiba-tiba di tengah jalan diganti, ditarik keluar oleh pelatih, ini pasti penonton akan ribut semua begitu ya. Jadi dia tetap menang, mau dibiarkan terus bertahan di dalam kabinet, dia juga mungkin orang dalam pengertian akan semakin merajalela begitu menurut partai-partai politik. Tapi kalau ditarik itu kan dia juga akan menang juga gitu secara publik opini. Iya, pasti penonton marah kalau karena permainan udah dimulai, Mahfudnya dihentikan. Ya. Bahkan yang belum mulai aja penonton marah, Israel belum mulai aja penonton dorong, apalagi permainan bolanya Pak Mahfud. Jadi betul terlihat bahwa kita andalkan akhirnya opini publik, karena kita nggak mungkin menganggap bahwa ini kasus yang bisa ditutupi lagi itu. Walaupun nanti ada dugaan ya akan ada buzzer-buzzer dikerahkan oleh partai-partai bahwa ini sebetulnya adalah tekanan jalanan atau keadilan jalanan tuh dari orang-orang yang nggak suka dengan DPR. Memang semua orang nggak suka sama DPR kok, apa susahnya sih mengatakan itu kan. Jadi kemungkinan besar bahwa ini akan berlanjut dan tentu putaran berikut adalah bagian Pak Jokowi untuk hati-hati itu. Karena Pak Jokowi tentu nggak mampu untuk menduga apa yang akan dilakukan oleh Badan Intelijen Nasional, oleh BIN kan. Karena BIN tetap juga sebagian besar ya ada otonominya juga, yang nggak mau walaupun itu bawahannya Pak Jokowi, tetapi di dalam BIN kan nggak mungkin utuh ideologi di situ kan. Kenapa? Karena mulai terlihat keretakan politik antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, antara Ibu Mega dengan Nasdem segala macam. Nah, keretakan itu pasti dibaca dengan baik oleh BIN. Jadi BIN mungkin menganggap bahwa ini coba kita sodorkan dulu ini untuk mungkin mengalihkan isu atau mungkin untuk mempercepat isu juga. Ya. Jadi kalau ini ya apa yang terjadi sekarang ini, apalagi kemudian sikap DPR itu udah clear ya, kita sangat jelas terbuka seperti dalam akuarium gitu ya, publik bisa melihat bahwa kabinet Pak Jokowi itu sebenarnya sudah bukan retak lagi, saya kira ini udah pecah belah ini, Bro. Ya seharusnya Pak Jokowi setelah Pak Mahfud bicara, Pak Jokowi juga ikut bicara tuh dengan mengevaluasi apa yang terjadi di dalam perdebatan di DPR. Kan sebagai kepala negara, apalagi sebagai presiden, dia membutuhkan stabilitas. Jadi Pak Jokowi bisa bikin pidato pendek untuk menegur kecenderungan DPR menutupi kasus. Nah, itu lebih bagus lagi itu. Pak Jokowi dapat lagi legitimasi kan. Jadi kalau Pak Jokowi lakukan itu, masih ada peluang Jokowi untuk ya bertahan beberapa lama sebelum publik mulai mengarahkan lagi tendangan penaltinya ke gawang istana kan. Ini kan mumpung belum ke gawang istana tuh. Jadi Pak Jokowi harus dapat proteksi dulu dengan cara dia harus sedikit menyalahkan DPR. Kan nggak ada salahnya tuh kan. Presiden menyalahkan DPR karena menganggap, pakai aja dari Pak Mahfud, DPR menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi yang menjanjikan itu bahwa dia akan memimpin langsung. Jadi Pak Jokowi mestinya tersinggung karena anggota DPR itu kok nggak mendukung proyek pemberantasan korupsi Pak Jokowi. Walaupun ini ya sekedar satir aja sebetulnya. Tapi sekali lagi. Saya serius banget itu. Saya serius kok tiba-tiba Anda jadi penasihat komunikasi politiknya Pak Jokowi tadi itu. Iya kan mesti ada yang ngasuh Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi setelah ngomong, terus DPR merasa oke, kalau begitu bolanya ditendang aja langsung ke Pak Jokowi, ya berantakan lagi kan. Jadi kasih persiapan Pak Jokowi untuk bikin benteng tuh. Nah Mahfud MD tentu tahu kemana atau momentum apa dia akan pakai untuk menyerang DPR, momentum apa yang dia akan pakai untuk meneduhkan suasana. Kalau arahnya ke Pak Jokowi, pasti Pak Mahfud untuk harus halangi sedikit serangannya itu. Kalau bisa dibikin offside dulu golnya kan, sehingga bisa tambah waktu. Yes, saya kira Pak Mahfud tahu itulah ya, bagaimanapun dia juga tahu lah pembantunya Pak Jokowi ya, gitu ya, Bung Rocky ya. Oke, kita kawal terus ya, Bung Rocky, ini ya kasusnya ya. Sebagai sahabat Mahfud, ya, itu kita kawal terus. Saya kira setelah selesai session kemarin itu, Mahfud dapat 5-0. Ini DPR langsung berkumpul di kafetaria di belakang DPR itu atau pindah ke Hotel Mulia untuk susun strategi baru. Tapi Mahfud tahu bahwa dia akan dipanggil kembali itu. Karena DPR kan dendam, dipermalukan di depan publik kan. Jadi itu intinya. Jadi kita lihat duelnya masih akan berlangsung. Yes, buat kita ya. Ini paling penting buat kita ya. Yes.